Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Sri Marianti. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimbaskan tentang informasi yang sudah saya peroleh melalui BIMTEK yang diadakan oleh Kemdikbud Kementerian, yaitu pada BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Salah satu tahapan yang harus dilakukan peserta BIMTEK adalah mengimbaskan apa yang sudah diperoleh kepada teman-teman di sekolahnya atau lebih luas ke teman-teman yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa saya sudah mengimbaskan apa yang sudah saya peroleh itu kepada teman-teman di sekolah, meskipun belum semuanya, karena ini kami lakukan pada saat kami sedang melakukan tugas piket. Jadi hanya ada beberapa teman yang hadir sesuai jadwal piket itu, maka pada kesempatan itu kami melaksanakan pengimbasan. Ini adalah foto-foto ketika kita mengadakan pengimbasan. Baik, adapun pokok-pokok paparan yang saya sampaikan kepada teman-teman, karena saya tahap awal mengikuti BIMTEK ini, maka saya mengajak teman-teman yang pertama untuk mengikuti, agar mau mengikuti sendiri. Kalau memang tidak ada kesempatan, maka saya akan memaparkan sedikit. Adapun pokok-pokok yang saya paparkan kepada teman-teman itu antara lain meliputi ini, mulai dari kebijakan asesmen nasional, tujuan asesmen nasional, instrumen asesmen nasional, kemudian perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, dan juga tentang asesmen ketuntasan minimal itu yang seperti apa. Baik, saya mulai dari kebijakan asesmen nasional. Mulai tahun 2021, Kemendikbud itu sudah menginformasikan bahwa akan diberlakukan tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Apa asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Perlunya dilaksanakan asesmen nasional ini adalah didasari karena berdasarkan hasil PISA itu kita tahu bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu masih sangat kurang. Pada tahun 2018 itu ada sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca itu di bawah minimum. Demikian juga yang keterampilan matematika dan sains. Nah, atas alasan inilah maka dipandang perlu untuk melakukan asesmen nasional. Adapun tujuan asesmen nasional adalah yang pertama untuk mendorong guru agar mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter murid atau siswa. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan. Itu antara lain tujuannya. Dalam asesmen nasional itu ada 3 instrumen yang akan diukur. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum itu mengukur literasi membaca dan numerisasi sebagai hasil belajar kognitif. Kalau survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif.
Sedangkan survei lingkungan belajar itu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Terkait dengan asesmen ketuntasan minimal, bahwa kita ketahui bahwa AKM itu dirancang untuk mengukur kompetensi dasar siswa, yaitu keterampilan dasar literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. AKM ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen atau AKM ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sudah dikatakan tadi bahwa AKM itu mengukur literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca itu sangat berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami suatu informasi melalui bacaan. Sedangkan literasi numerasi itu berkaitan dengan kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka dan kuantitatif. Baik pada literasi membaca ataupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, jadi tidak hanya sekedar menguasai konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Sedangkan untuk numerasi, itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Untuk pelaksanaannya, asesmen kompetensi ini nanti ditujukan pada seluruh satuan pendidikan. Jadi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah. Kemudian tidak semua murid, ya, tidak semua siswa yang mengikuti, hanya diambil sampel secara acak. Dari setiap sekolah itu diambil secara acak. Yang biasanya, yang harusnya itu nanti diambilkan dari kelas 5, kelas 11, dan kelas 8 ya, kelas 8. Jadi di kelas yang tengah-tengah. Untuk tingkat sekolah dasar itu kelas 5, untuk SMP itu di kelas 8, sedangkan di tingkat SMA itu di kelas 11. Untuk jadwal pelaksanaannya nanti direncanakan asesmen kompetensi minoritas ini nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi ada hari pertama dan kedua. Untuk yang tingkat SD itu nanti hari pertama itu literasi 75 menit, kemudian dengan survei karakter. Nah, hari keduanya nanti untuk numerasi juga 75 menit, kemudian nanti survei lingkungan. Untuk yang tingkat menengah itu juga 2 hari sama, tapi yang berbeda adalah alokasi waktunya. Gitu. Jadi jadwal pertama sama, hari pertama itu untuk literasi, kemudian yang hari kedua itu untuk numerasi dan survei lingkungan. Kalau yang pertama tadi literasi dan survei karakter. Bentuk soal pada asesmen ketuntasan minimal pun lebih bervariasi. Ada soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Jadi lebih bervariasi ketika kita bandingkan dengan ujian nasional.
Mungkin ada yang menyamakan atau mungkin ya sebenarnya kan untuk asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional ya, karena keduanya itu sangat berbeda. Bisa kita lihat di sini mulai dari tujuan pelaksanaannya saja sudah berbeda. Dilihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Tapi untuk ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Itu tujuannya sudah berbeda. Yang kedua, kalau dilihat dari jenjang penilaian, asesmen nasional itu seluruh jenjang ya, mulai dari SD, SMA, SMK, jenjang dasar dan menengah itu semua. Tapi untuk ujian nasional itu hanya SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini untuk jenjang penilaian. Yang level siswa, berdasarkan level siswa yang harus mengikuti asesmen nasional adalah kelas 5, 7, dan 9. Kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 itu untuk tingkat SMA. Kalau ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjang. Kalau SMP ya kelas 9, kalau SMA ya kelas 12. Subjek siswanya, berdasarkan subjek siswanya, asesmen nasional itu survei siswa dipilih secara acak. Untuk mengikuti asesmen nasional itu dipilih secara acak. Tapi kalau di ujian nasional itu melalui sensus, semua siswa itu mengikuti ujian nasional. Model soal tadi sudah dikatakan bahwa pada asesmen nasional itu lebih bervariasi, ada uraian singkat, jawaban singkat, menjodohkan, pilihan ganda. Kalau di ujian nasional itu cenderung pilihan ganda. Ya. Kemudian sasaran penilaian asesmen nasional itu untuk mengukur kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kualitas dari iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya untuk mengukur penguasaan siswa terhadap mata pelajaran. Sedangkan yang perbedaan yang terakhir antara asesmen nasional dengan ujian nasional adalah dilihat dari metode penilaian. Untuk asesmen nasional metodenya pakai komputer. Nah, komputer ya. Multi apa ini enggak kelihatan nih. Ya, kalau untuk ujian nasional modelnya kan GPT. Ya. Atau tes PBT gitu kalau tidak memungkinkan secara GPT dulu. Itu kira-kira tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.